Saya kan udah nggak ada Pak Ustadz. Kok saya tanyakan katanya boleh menikah selebih baik dari Pak Ustadz. Satu. Yang kedua, nanti kalau yang lebih parah Ibu nggak jumpa di sana. Apa emang betul apa enggak itu Pak Ustadz? Makasih jawabannya. Baik, Bunda, ini pertanyaan yang seru, tapi sebenarnya tidaklah seru. Ya, nggak apa-apa. Serunya adalah di dunia, tak serunya di akhirat. Maksudnya gini Bunda, ketika istri kita nanti takut tak jumpa lagi sama suami kita yang lama karena kita jumpa suami yang baru, itu kan andai-andai kita selama di dunia. Selama di akhirat, Bunda tak pernah mikiran itu. Yang Bunda pikirkan dan kita pikirkan semua adalah Allah Subhanahu. Jumpa tak jumpa, yang penting memang berjumpa, karena perjumpaan kita pertama di akhirat sana adalah Allah Subhanahu. Ini kajian tasawuf, Bu. Tasawuf sederhana. Itu kan urusan di dunia. Ada pasanganku, ada suamiku, ada istriku, ada anak-anakku. Padahal di ayat disampaikan semua mukanya sama. Kenapa mukanya sama? Yang berbeda itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nyampe di surga, satu-satu yang kita idamkan adalah Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya punya teman, dia udah berhijrah Ustadz. Alhamdulillah lah. Cuman dia kayak gini Ustadz. Saya sih senang hijrah dia itu mengajarkan orang-orang kayak gitu. Setiap dia kan jualan kayak gitu Ustadz. Jadi setiap, maksudnya kayak gini, dia kan punya anak Ustadz. Ya, anaknya itu pun belum pakai jilbab kayak gitu. Ya. Nah, jadi di luar kota lah kerja, nggak bareng dia. Cuman dia kalau Nggak apa-apa, apa namanya ngajak orang untuk berhijab itu dia seperti merendahkan orang. Yang ngajak tadi siapa? Teman saya ini. Dia udah hijrah. Dia udah hijrah. Udah berhijab lah. Pakai hijab, pakai nikop pun udah pakai nikop. Udah bagus lah, saya pun salut nengok dia kayak gitu kan. Cuman dia ngajak kalau apa namanya? Kalau ngajak orang untuk berhijab itu, misalnya ada orang belum berhijab, jadi dia seperti merendahkan kita kayak gitu. Satu. Nah, dia pengajiannya kan kuat juga, Ustadz. Dia jualan. Nah, mana yang diutamakan? Ngaji dulu atau bersih-bersih rumah dulu. Nah, kadang-kadang dengan saya suka ada sedikit gencatan senjata. Maksudnya kayak gini, saya bilang boleh ngaji, boleh mengajak, tapi bukan kayak itu caranya, saya bilang. Tapi terus kan orangnya ini, Ustadz, dia keras dan harus omongan dia yang harus didengar kayak gitu. Iya. Nah, itu gimana, Ustadz? Baik, Bunda, tadi ada pertanyaan, ada dua ya. Iya. Dua pertanyaan. Yang pertama adalah ada sahabat Bunda ini yang baru berhijrah. Sekarang alhamdulillah sudah berpakaian rapi lah. Iya, udah pakai nikop. Kemudian udah pakai nikop lagi ya. Nah, kemudian dia ingin mengajak yang lain memakai hijab. Memang sebenarnya ini juga sudah ada keluar dari ayatnya tentang perintah itu di surah An-Nisa. Yang pertama adalah tentang mengajak bagaimana istri dan anak perempuan kita menutup aurat. Yang kedua adalah untuk istrinya para nabi dan rasul, khususnya istri Nabi Muhammad SAW itu pakai niqab. Kenapa? Mungkin untuk menjaga, karena itu adalah istri nabi dan rasul, jangan sampai ketahuan lah wajahnya tadi bagaimana. Sedangkan kita tidak dijadikan anjuran, artinya sah-sah saja kita pakai dan tak pakai. Yang penting hijab, ya. Nah, itu yang saya awali dari jawaban yang pertama tadi. Maka bagaimana
Dalam surah Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, "Bima rahmatin minallah lintalahum." Dengan kasih sayang Allah lembutlah kamu kepada mereka. Ini kan kategori mereka ini kan orang yang mau kita ajak untuk hijrah juga. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andaikan kamu mengajak mereka dengan kasar dan hati yang sangat culas atau hati yang keras, lam faddu min haulik, maka akan larilah mereka dari kita. Nah, disinilah kita kaitkan bahwa kita berjumpa itu bukan sekali langsung tiada. Namun kita pun tak tahu kapan kita tiada. Artinya adalah umur itu panjang, di situ Allah ingin melihat seberapa besar kita mengajak seseorang itu dengan tulus karena Allah. Kalau udah karena Allah, kita tak akan memikirkan bagaimana dia lambat atau cepat. Tapi kalau udah karena Allah, cepat alhamdulillah, lambat pun alhamdulillah. Cepat alhamdulillah dalam arti berarti kita yang sampaikan kepada dia langsung terima, ya. Kenapa saya bilang tadi kalau cepat alhamdulillah berarti dia paham dan terpanggil hatinya untuk berubah. Namun sisi lain kita mungkin cepat kali kita berlalu sama dia, kan gitu istilahnya. Nah yang kedua, lambat pun alhamdulillah, ini pula untungnya. Kita semakin kenal dia, semakin mengerti dia, semakin paham dia, bahkan nanti akhirnya dia sebagai saudara kita. Inilah makanya kata Allah, fabima rahmatin minallah. Dengan kasih sayang Allah, lembutlah kamu dengan dia mengajaknya. Tapi kalau kita kasar, dengan marah, dia tidak akan pernah mau untuk berubah. Karena di situ disebut dengan uswatun hasanah. Yang pertama, Bun. Jadi bagaimana? Tapi kita juga mengerti dia. Karena tadi karena Bunda bilang kan sebelum dia hijrah kan gimana lah orangnya gitu kan. Dan mungkin dia menghadapi pengalaman batin dan itu menakutkan. Dia nggak mau orang lain merasakan seperti yang dia rasakan sebelum dia hijrah. Itulah mungkin datang marah dia. Makanya kapasitas itu sebenarnya dipulangkan kepada para dai dan daiyah. Orang dai dan daiyah itu diberikan Allah kesabaran. Makanya untuk menjadi guru dan menjadi dai daiyah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu gini loh, Bun. Kalau fardu ain itu kita ya wajib menuntut ilmu. Enggak menuntut ilmu berdosa. Sholat itu fardu ain. Ya, puasa itu fardu ain. Itu harus dikerjakan sholatnya. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, sholat kan. Ya, puasa nggak bisa, bayar fidyah. Nah, kalau sunnah, kalau puasa sunat, lain lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi bagaimana? Ini yang dikedepankan tadi, kalau fardu kifayah itu kalau udah ada, seperti menyolatkan jenazah, Bun. Satu orang aja udah nyolatkan jenazah, aman 1000 orang di kampung tuh. Tapi kalau tak ada yang nyolatkan jenazah tadi, satu kampung tuh dimurkai Allah, dimarahi Allah. Wih, ngeri. Ya, makanya dibatasi oleh Rasulullah waktu itu 40 rumah. Itulah fardu kifayah maksudnya. Artinya adalah begitulah, nggak semudah itu kita mau menjadi seorang pengajak orang lain. Boleh kita negur, silahkan, tapi tetap dalam posisi lembut kita mengajaknya. Pandai-pandailah kita menarik benang dalam tepung. Benang tertarik, tepung tak berserak, kan gitu kan? Ya. Yang kedua adalah rumah masih berantakan. Sementara mau pengajian.
Nah, jadi bagaimana? Kan kita ada bisa bagi jadwal. Misalnya pengajian kita jam 2. Jam 2 kita udah sini. Oh, jam 12 ya kan? Atau jam 12 atau setengah 12 udah siap-siap. Bereskan mana yang mau dibereskan. Terakhir pemberesan adalah ngajak makan sama suami misalnya. Atau suami tadi diajak dulu makan dulu sebelum pergi sholat Jumat. Habis itu kita bereskan semuanya, udah beres semua. Awak pun sholat zuhur, baru pergi ke rumah masing-masing. Itu dia tinggal ngatur jadwalnya. Namun bila kejadian waktu itu tiba-tiba terus dia melaksanakan itu, ngaji dulu baru beresi rumah, itu yang salah. Kenapa? Tujuan mengaji tadi membuat suasana rumah kita dalam keadaan lebih bahagia, Bunda. Jangan nanti sampai suami kita ngomong, kau semakin ngaji semakin durhaka sama aku, katanya. Pergi kau ngaji, sabun tadi mana-mana, sampai aku pakai baju pun, baju kaos ku pakai untuk kerja, kan gitu istilahnya. Nah jadi gitu dia, Bunda. Ya itulah kadang saya ngomong sama dia, kau ini kebersihan bukan sebagian dari iman. Jangan kau ngaji, kadang di rumah juga dia sendirinya Ustaz, nggak ada suami. Ya, jadi maksud saya itu kan karena dia jualan, banyak orang kadang-kadang ngomong kayak gitu, rumahnya kan jadi harusnya dia piara kucing memang. Nah kalau kita masuk itu luar biasa, di mana-mana kotoran. Iya. Jadi maksud saya kayak gini, tapi dia nyantai aja orangnya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kenapa kita suka memelihara kucing? Dan kenapa kucing yang disukai Rasulullah? Karena Rasulullah melihat kucing itu binatang yang bersih. Kapan saja dia selalu menjilatkan tubuhnya. Maka logikanya, masa kita pelihara kucing yang pembersih, kita punya rumah, punya kucing tak bersih. Dan di saat itu tentu kita akan sadari di mana-mana nanti ada najisnya, itu akan mengundang akan terjadinya seperti kamar kecil. Kalau udah kita tahu kamar kecil itu apa doa yang kita baca, Bun? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, lindungilah aku dari setan atau jin jahat perempuan maupun laki-laki. Artinya memang kamar mandi itu tempatnya setan. Makanya kita baca doa, makanya kita terlindungi. Orang pula di situ kita ngasihkan makanannya. Kita buang, kalau nggak kita buang-buang, tak mungkin kita muntahkan lagi makan tadi. Gitu ya, Bun. Nah, jadi bagaimana? Bunda pun alon-alon asal kelakon. Ya, kepelan juga. Cuman kadang-kadang dia nggak gimana ya, nggak terima kayak gitu apa. Dan dia tidak pernah mau kalah dengan kita. Jadi kadang-kadang saya gini, kau ngaji di mana? Ustaz kau siapa? Biar aku ketemu. Kalau kau terus meninggi kayak gini, orang pun takut untuk datang mendengar omongan. Iya. Dia hablum minallahnya itu dijalani. Hablum minanas yang belum. Kalau saya lihat kayak gitu kan lebih bagus hablum minanas dulu ya. Ya, sebenarnya dua-dua. Ya, dua-dua. Hablum minallah otomatis ke hablum minanas. Maka ukurannya begini, Bunda. Pertama kita adalah menyatakan cinta pada Allah dan Rasulullah, itu dalam rukun Islam pertama yang disebut dengan syahadaten atau sekatenan. Kalau di Jogja itu ada sekatenan pas Maulid Nabi. Ya. Kemudian bukti kita mencintai Allah dan Rasulullah, maka dilakukanlah dengan sholat. Cukup dengan sholat itu saja. Tunjukkan dirimu kalau betul-betul sudah paten mencintai aku dan kekasihku, kata Allah. Ya, Shaumur Ramadan, atau kita awali dengan puasa bulan suci Ramadan, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dia kan nggak merasakan, dia merasa nyantai-nyantai aja, bau pesing tadi berantakan di mana-mana. Orang yang datang kan merasakan, ujung-ujungnya tak mau orang lagi belanja di rumah dia. Kenapa? Karena tidak bersih rumahnya. Sedangkan tamu itu adalah pembeli itu adalah
Nah, raja itu tadi harus dilayani. Sementara dia tempat datang tidak benar-benar bersih. Itu dijelaskan. Baru masuk dengan kita bisa merasa. Jadi hablum minallah, hablum minannas ini secara bersamaan. Maka di saat itu juga ditempatkan, janganlah engkau rasakan dirimu saja, tapi rasakan juga diri orang lainnya. Andaikan bila kamu jadi dia, gimana perasaanmu? Andaikan bila dia jadi kamu, gimana perasaan dia? Jadi semua adalah saling merasakan. Gitu ya, Bun? Ada yang lain? Udah ya, Bun? Enggak, ini coba maaf dulu Ustaz. Jadi punya anak Ustaz. Ya kan? Nah, soal Ambil minum ya, Bun? iya, silakan Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. semua ditutup apanya Ustaz, apa? WA tutup. Pokoknya sosmed itu ditutup lah untuk dia, hanya telepon biasa. Nah, dia kan tidak bisa melihat anaknya bagaimana, yang lihat kan orang semua. Nah, dia bersyukur tertutup dengan perilaku anaknya Ya, makasih, Ustaz. Dia bersyukur. Jadi aku nggak mikir ini, nggak mikir itu kayak gitu. Nah, itu gimana coba Ustaz? Dia mengajak orang, Ustaz. Mengajak orang tapi anaknya itu Seperti seksi lagi. kayak gitu. Sila. Jadi dia bersyukur bahwasanya tidak melihat kelakuan anaknya di luar sana. Nggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya setelah diri kita ajak keluarga kita agar tidak kena api neraka. Neraka dunia gimana, Ustadz? Kekacauan inilah yang membuat orang berdosa, kita pun berdosa. Jadi bukan kita lari dari kenyataan, kita hadapi kenyataan. Kalau memang kita nggak pakai, semua anak-anak nggak pakai. Tapi pertanyaannya gimana? Anak tadi tetap bisa berhubungan dengan WA karena mungkin ada dari sekolah, ada grupnya. Jadi bagaimana? Nak, pandai-pandailah kau menggunakan WA. Bun, semoga anak saya dilindungi Allah. Cah wedok itu yang ke Jogja. Nggak pernah merantau kecuali mondok. Tapi apa saya bilang sama anak saya? Nak, Buya diuji ketauhidannya. Buya percaya dengan hafalan 30 juzmu itu akan bisa melindungimu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Buya nggak mau banyak kali peraturan, tapi ingat, jangan sampai hafalanmu hilang. Penyebab hilangan hafalanmu itu adalah maksiat. Buya minta jangan kau bermaksiat. Ingat, Jogja itu pagi, siang, sore kota pelajar, malam kota kurang ajar. Dari zaman saya, dari zaman Bunda mungkin yang masih tahun 60-an, 70-an. Ya, saya datang tahun 90-an. Ya, pagi, siang, sore itu kota pelajar, malam kota kurang ajar. Jadi silakan Buya kasih ini, tapi ingat, Buya kasih kan kamu punya pikiran, kamu punya perasaan. Pikirkan apa yang dipikirkan orang tua Umi Buyamu di Binjai sini. Rasakan bagaimana yang dirasakan ketika mereka ingin, ketika kami merindukanmu. Ya, jangan nggak pernah ngasih kabar. Jadi dia mikir, Bunda. Apalagi dia memang udah tamat SMA kan, udah kerja lagi. Jadi kita latih. Kepercayaan inilah kita kaitkan kepada Allah. Kita punya Allah, Buya punya Allah. Buya cuma lapor pada Allah. Kayak manapun Kak Yung tadi berondok-berondok, nggak ada Buya tahu, Umi nggak pernah tahu. Yang tahu itu cuma Allah. Buya cuma lapor kepada Allah. Ngontak Bunda, ngontak ketika dia pun apa ngontak. Tiba-tiba menelpon, Umi ada gini, iya kami lapor sama Allah. Tuh kan, Kak Yung terasa. Artinya apa? Iya minta maaf Kak Yung ya. Gitu. Jadi gitu dia Bunda. Artinya ini nggak bisa kita hilangkan, tapi ini bisa kita kendalikan. Oke, ini kan saya gunakan untuk ngerekam tuh. Padahal jarang dipakai. Komunikasi cuma di sini aja. Gitu ya Bunda ya. Terakhir ya Bun. Saya pernah bilang gini Ustadz, karena orang ini pada komplain. Macam mana orang mau mengikuti yang kau suruh kalau keluargamu enggak? Jadi dia jawabnya, kalau mengurusi keluarga aja
bagaimana saya mau siar? Kalau keluarga nggak bisa diurus, anak saya nggak bisa diurus, saya anggap orang lain, kata itu bagaimana Ustaz? Cuma tadi Bu? Kalau orang tuh nggak bisa, katanya dia nggak bisa mengatur orang tuh, nggak bisa ngatur anaknya. Jadi keluarga itu sama dia dianggap orang lain karena dia mau siar agama. Itulah jawabannya yang orang tadi. Baik Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Di sini dimaksudkan adalah bahwa tidak bisa kita lepaskan keluarga kita kepada yang lain. Kita sibuk memikirkan keluarga orang lain. Namun di sisi lain adalah, makanya di situ Bu, saya bilang ketika saya gitu Bu, kalau ada masalah di rumah, saya bereskan rumah dulu. Baru nanti saya panggil, saya cari siapa yang ustadz-ustadz muda menggantikan saya. Tapi kadang alhamdulillah kita, kadang biasanya rata-rata ustadz-ustadz tuh gitu, nggak akan berlangsung lama tuh Bu. Dek, abang mau pergi ngaji nih. Yuk kita bereskan yuk. Iya bang, abang ngaji ya. Kayak mana apa ceritanya? Oh gitunya maksud kau rupanya. Ya kan? Jadi udah gitu, disitulah nanti kajian kembali bagaimana kita bisa memulihkannya. Jadi nggak bisa langsung diserahkan sama orang lain. Itu anak. Makanya kenapa ada istilah syukuran apa kenduri namanya? Yang pertama adalah anak kita sudah lepas dari masa lajang, artinya dia godaan yang besar itu Bu, takut dia berzina. Itulah datang kenduri. Yang kedua, kita punya pegawai baru kasih Allah. Siapa dia? Menantu. Maka mencari pegawai itu, mencari menantu tadi nggak sembarangan. Bukan karena dia punya mobil, bukan dia karena punya jabatan, bukan dia punya duit banyak. Awak takut habis mobil sama jabatan sama uang banyaknya, anak awak digadekan. Iya, itu kejadian Bu di Jawa. Nggak usah saya jelaskan ya Bu. Saya penelitian saya banyak itu. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, jadi bagaimana tadi kajiannya? Itulah tadi syarat dari Rasulullah. Dua, yang pertama berilmu, yang kedua beriman. Berilmu dia Bunda, maka anak tadi mengerti itu mertua adalah sama dengan orang tuaku. Bahkan dia nanti bilang nggak boleh kok kayak gitu deh, itu makmu. Kalau nggak ada dia, nggak ada beliau, nggak ada engkau, nggak ada yang kucintai. Terbantulah mertua tadi. Terbantulah kita dengan menantu kita yang menyadarkan anak kita. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana di sini penempatan tadi kenapa kita mengembalikan calon menantu laki-laki kita tuh adalah yang dua tadi. Kemudian dia punya keimanan Bunda, yakin dia bahwa badai ini pasti berlalu. Mengapa waktu kita panjang? Karena pasti ada perubahan. Jangan tak bagus dilanjutkan aja, makin tak bagus lah Wak. Kalau tadi bagus tadi, kita semua minta lanjut. Kalau tak bagus dia minta cerai lah kita. Kita cari yang baik, kita rubahlah bini kita tadi, kita rubah laki kita tadi, maka semua adalah perubahan. Perubahan rumah tangga yang buruk menjadi rumah tangga yang baik. Itulah tadi Bunda. Kalau perempuan gimana caranya? Cari yang beragama dan semua lah itu. Gitu ya Bunda. Ya, jadi oleh karena itu tetap Bunda yang harus istiqomah, tetap mengingatkan dia. Dan itu bisa jadi PR kita untuk jalan menuju surga. Tapi Bunda jangan langsung patokan. Tahu patokan Bunda? Ditarget. Jangan. Yang penting itu jadi ladang jariah Bunda itu. Masalah dia berubah, balik pada Allah. Innalillah wa inna ilaihi. Iya. Bukan berarti harus meninggal, enggak.
Ketika waktu dia tadi tak mendengarkan, ya udah pulang pada Allah, besok ingatkan lagi. Dia akan berpikir setiap mau tidur, kok kakak tuh nggak pernah berhenti mengingatkan aku ya. Gitu ya Bun, gitu ya Bunda ya. Jadi kita senyum-senyum itu tetap kita bukan sama dia, walaupun kita tak cocok, suatu saat dia akan curhat lagi sama kita. Gitu. Kakak ada menanya? Ada. Gini loh Pak Ustaz. Terakhir ya Bu. Terakhir lah ya. Ini pribadi ya Pak. Iya. Mendengar lah. Saya kan udah nggak ada Pak Ustadz. Kok saya tanyakan katanya boleh menikah selebih baik dari Pak Ustadz. Satu. Yang kedua, nanti kalau yang lebih parah ibu nggak jumpa di sana. Apa emang betul apa enggak itu Pak Ustadz? Makasih jawabannya. Baik. Bunda, ini pertanyaan yang seru, tapi sebenarnya tidaklah seru. Ya, nggak apa-apa. Serunya adalah di dunia, tak serunya di akhirat. Maksudnya gini Bunda, ketika istri kita nanti takut tak jumpa lagi sama suami kita yang lama, karena kita jumpa suami yang baru, itu kan andai-andai kita selama di dunia. Selama di akhirat, Bunda tak pernah mikiran itu. Yang Bunda pikirkan dan kita pikirkan semua adalah Allah Subhanahu. Enggaknya jumpa nanti Pak Ustadz, enggaknya. Ya, jumpa tak jumpa, yang penting memang berjumpa, karena perjumpaan kita pertama di akhirat sana adalah Allah Subhanahu. Ini kajian tasawuf Bu. Tasawuf sederhana. Itu kan urusan di dunia. Ada pasanganku, ada suamiku, ada istriku, ada anak-anakku. Padahal di ayat disampaikan semua mukanya sama. Kenapa mukanya sama? Yang berbeda itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nyampe di surga, satu-satunya kita idamkan adalah Allah. Makanya nggak ada BAB di sana, nggak ada Bu. BAK nggak ada. Bunda makan, semua tadi berhubungan suami istri ada. Ada, tapi setelah itu nggak ada lagi bayang-bayangan itu. Langsung ingat Allah aja itu. Karena selama ini kita tidak pernah melihat Allah. Di akhirat itu cuma nanti ya Allah tuh aja. Sama seperti hamba misalnya, bukan kita. Sama seperti ada orang atau yang punya menantu angkatan laut atau yang bawa yang melaut menantunya. Bayangkan dia berpisah berapa lama sama istrinya. Setelah berjumpa tak teringat dia lagi tuh bagaimana di kapal, bagaimana apa. Kenapa dia udah jumpa sama istrinya? Gitu ya Bon? Kak? Jadi sebenarnya memang ada kajian-kajian itu, tapi ketika saya telusuri dalam penelitian, tidak terlalu merinci dijelaskan. Maka jumpalah jawaban tadi dari saya, alhamdulillah dengan izin Allah. Ternyata ketika berbicara tentang surga, hanya satu yang didambakan adalah Allah Subhanahu. Karena wajar kakak nanya itu, wajar namanya selama di dunia. Enggak, oh nggak lebih baik dari Pak Ustadz, nggak usah nanti nggak jumpa. Beberapa aku tanya ya kan, ini tanya lagi sama dia. Nah, ketika ada lumrah, kita juga adalah manusia. Ya, tapi di saat itu dia melihat, kakak melihat lebih besar lagi pengutamaan tadi kepada anak dan cucu, itu bisa menjadi pengalian, nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada cinta itu kan yang menebarkan Allah, bukan kita. Awak terniat tadi tak mau menikah, karena udah nggak ada lagi laki kita, tiba-tiba ada tadi yang laki-laki yang duda juga, ya kan? Tiba-tiba kita jatuh cinta. Tapi ingat kata Allah dan Rasulullah, terutama dalam doa waktu kita sholatkan jenazah, wabdilhu zauzan khairan min zaujihi. Gantilah pasangan hidupmu yang lebih bagus dari pasangan sebelumnya. Kenapa? Jangan sampai nanti sedihlah yang di alam barzah. Kalau bagus adalah cari yang lebih bagus. Maka itu pernah sahabat berpikir seperti itu. Ya Rasulullah, dia sayang kali sama aku ya Rasulullah. Kau suruh perang, ikut dia perang ya Rasulullah. Sekarang tak ada lagi dapurku. Udah doakan aja pada Allah.
Inilah dia asbabul wurud, sebab musabab turunnya hadis ini. Gantilah, minta pada Allah, gantilah pasanganku lebih bagus dari pasangan. Terakhir siapa jadi suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunda, istri Nabi Muhammad itu adalah janda-janda dari fisabilillah. Bukan yang kita bayangkan selama ini, tengok nanti di artis itu. Enggak, mikir, belum lagi nanti punya anak, berebut lagi warisan, pening palawa. Doakan tak ada, harta awak direbutkannya. Itu berpikir jauh. Gitu ya bun? Ya. Udah lah ya? Udah. Baik, mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Yang pertama tadi adalah bahwa semua kunci adalah istiqomah untuk mengingatkan orang, tapi tetap karena Allah. Kenapa? Karena Allah, ya, anggaplah itu menjadi sedekah jariah kita. Dan ilmu yang bermanfaat. Ya, masalah targetnya tadi Allah lah yang ngasih, dia terbuka hati atau tidak. Yang penting kita tetap bismillah. Yang kedua buat kakak adalah tetap dikembalikan bahwa ketika kita pulang di akhirat, itu cuma pikiran kita hanya satu. Apa kata dalam ceramah ustaz-ustaz di Ramadan? Dua kebahagiaan seorang hamba Allah. Yang pertama ketika buka puasa. Yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ya adalah kita pikir kita mana laki, kita mana bini, kita mana anak kita. Semua ini nanti, ini ruh tidak lepas. Tahu bunda, apa sebelum ruh dimasuk ke badan nih? Alastu bi rabbikum bala wa syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, kami menyaksikan kau Tuhan kami. Udah kalau gitu, jangan lupa ya aku ini Tuhanmu. Barulah masuk ke jari. Oe. Berapa bulan kemudian? Di umur 4 bulan itulah masuklah tadi ruh ke dalam daging yang sudah berisikan tulang. Barulah mulai bernapas di umur 3 sampai 5 bulan. Itulah mulai dari situ. Ya, gitu ya bunda ya. Jadi bagaimana Allah itulah kita pikirkan. Jadi yang kalau sini tuh wajar itu pikiran tadi, kebawaan kita tuh dunia tadi. Ya kebawaan nanti kalau udah gimana Ustaz, kalau suka-suka makan tak tahu entah kemana lari makan tuh. BAB enggak, BAK enggak, toilet enggak ada, air mandi ada, semua diminum, semua dimakan. Gitu ya. Para Allah maupun pada bunda sekalian saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.